Pemirsa, Timnas Futsal U19 Indonesia membantai Vietnam lewat skor 7-3 dalam laga semifinal Piala AFF Futsal U19 2025. Sementara itu, Garuda Muda U16 lolos ke partai final usai menahan imbang tim tuan rumah Thailand lewat skor 3-3. Untuk bisa arahkan bola menuju gawang dari Vietnam. Kali ini Indonesia laga semifinal Piala AFF Futsal U19 2025 mempertemukan tim futsal U19 Indonesia menghadapi Vietnam berlangsung sengit sejak awal. Tim Merah Putih mencetak gol lebih dulu lewat tendangan Dava Erlangga di menit ketiga. kontribusi yang begitu menggigit Muhammad Dava Erlangga lagi-lagi. Namun 1 menit berselang gol bunuh diri dari Dava justru menyamakan skor. Kiri ada defleksi tadi. Sangat tidak beruntung dan Menit kelima, Haikal Ayasi menggandakan keunggulan Indonesia memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Vietnam. berujung peluang dan tidak disia-siakan. Haikal yang mampu untuk bisa mengganggu tadi penjaga. Sulaiman Rizky mengubah skor menjadi 3-1 lewat tendangan kerasnya di menit ke-6. Luar biasa kekuatan mental. Vietnam kembali membalas 1 gol di menit ke-7 lewat gol Phu Dau Hoc. Tendangan yang terarah menuju ke sisi sebelah kiri. Menit 12, Garuda Muda memperlebar jarak melalui kerjasama Afik, Dava Erlangga, dan Raivan Revian. Itu tendang tadi Raivan Revian. Unselfish play-nya membuka pertahanan Vietnam dan umpan yang dia Keunggulan 4-2 untuk Indonesia bertahan di babak pertama. Di babak kedua menit 25, Garuda Muda menambah skor lewat sontekan Raivan Revian. Revian yang membuat Indonesia Vietnam tampil ofensif menerapkan skema power play, mampu mencetak gol di menit 33 hasil sontekan Pang Quang Hoi mengubah skor menjadi 5-3. sangat Kiper Indonesia Guntur Rohmadoni menambah 2 gol lewat sepakan jarak jauhnya memanfaatkan skema power play. Pertandingan pun berakhir dengan skor 7-3 untuk kemenangan Indonesia. Di final, skuad Merah Putih siap menghadapi pemenang antara laga Thailand menghadapi Malaysia. kalau bisa dua, Ibang. Pemirsa, hasil serupa juga diraih Timnas U16 Indonesia dalam laga semifinal Piala AFF Futsal U16 2025. Garuda Muda U16 lolos ke partai final usai menahan imbang tim tuan rumah Thailand lewat skor 3-3. Buat chemistry para pemain tetap terjaga seperti di laga-laga sebelumnya ya. Jadi memang pelatih juga tidak akan banyak melakukan. Laga sengit semifinal Piala AFF Futsal U16 mempertemukan skuad Garuda Muda menghadapi tim tuan rumah Thailand. Garuda Muda langsung memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu di menit keempat. Memanfaatkan kick in, tembakan kaki kiri Dava Ibnu Ramadan membuat gawang Thailand bergetar pada awal laga. Yang mengarah ke pojok dan berbuah gol bagi Indonesia. Tidak banyak kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia, tapi anak-anak muda. Namun Kapten Sunet Tanampop membobol gawang Indonesia di menit ke-7 lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Dilakukan oleh sang kapten Sunet Tanampop sampai di Muhammad Dava kembali membawa Indonesia unggul 2-1. Gol dicetak lewat aksinya mengolah bola melewati 3 pemain lawan termasuk kiper. Memperdaya beberapa pemain Thailand. Kalau di sepak bola ada Angkara Messi, di futsal ada Angkara Dava. Kita saksikan 3. Di babak kedua, Husein Messi membawa Indonesia menjauh dari kejaran Thailand dengan keunggulan 3-1 di menit 28. Oleh Hudson Messi setelah berhasil merebut bola. Tidak tergantikan perannya. Namun tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat tembakan Wangsil Pak Hun Pano. Indonesia mengembangkan permainan. Berhasil lolos. Thailand menyamakan skor di menit 33 kembali melalui aksi Wangsil Pak Hun Pano menuntaskan umpan Bonyarit. Meski imbang, tim futsal Indonesia U16 berhak lolos ke final ajang Piala AFF Futsal U16 2025. Masih berada di udara, kita saksikan satu set piece yang Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok. Baik, selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada siang hari ini.
tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, dan saat ini sedang diberlakukan one way arah bawah, yakni dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Kota Bogor. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dari tadi pagi juga kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak juga tampak cukup banyak dan terus didominasi oleh plat B, di mana kita tahu bersama bahwa puncak masih menjadi destinasi primadona bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu berhati-hati, dan bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan ke kawasan wisata puncak, pastikan kembali selalu memantau segala platform media sosial yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan maupun situasi cuaca pada saat ini. Dikarenakan rekayasa lalu lintas masih bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian dan juga situasi arus lalu lintas di lapangan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa adanya beberapa titik yang sering menjadi kawasan rawan kemacetan di kawasan ini, yakni di kawasan Simpang Pasir Muncang dan juga kawasan Megamendung. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan juga tempat peristirahatan di kawasan ini. Dan tidak lupa, kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan jauh menjelang libur akhir tahun saat ini, pastikan selalu mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan Anda dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, kawasan Kota Tua sejak pagi mulai ramai pengunjung yang berdatangan dari luar kota Jakarta. Pengunjung memanfaatkan momen untuk bersuah foto, bersepeda, sekaligus berkeliling Taman Kota Tua. Momen libur Natal 2025 dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur dan berwisata bersama dengan keluarga dan kerabat. Salah satu destinasi yang masih menjadi favorit yakni kawasan Kota Tua yang masih kental dengan nuansa vintage dan estetik. Tercatat per hari kemarin lebih dari 15.000 wisatawan memadati kawasan Kota Tua. Sementara jam paling ramai yakni terjadi pada malam hari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung, mulai dari piknik, bersuah foto, mengunjungi museum, hingga berkeliling Taman Kota Tua menggunakan sepeda.